Assalamualaikum, halo guys. Saya mahasiswa UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini kami akan belajar bersama mengenai sejarah kondisi Arab pra-Islam. Pada kondisi Arab pra-Islam terbagi menjadi tiga fase dalam pembahasan kali ini. Fase yang pertama, Arab pada masa sebelum adanya berhala. Pada fase ini, sebagaimana yang diketahui oleh sebagian besar umat muslim, kota Mekah merupakan sebuah kota suci tempat didirikannya Baitullah atau Ka'bah. Ka'bah yang menjadi pusat kiblat umat muslim pada masa ini merupakan sebuah bangunan berbentuk kubus yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendirikan Ka'bah di tanah suci Mekah menjadi bukti dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Mekah. Sehingga mayoritas masyarakat di kota tersebut memiliki keyakinan tauhid sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada mulanya, Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menjadikan Mekah menjadi sebuah kota yang menjaga kemurnian ajaran tauhid yang disampaikan olehnya. Ajaran tauhid ini meliputi kepercayaan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Ka'bah sebagai Baitullah, tradisi haji dan umroh, serta sumpah atas nama Allah. Ajaran-ajaran ini secara turun-temurun diajarkan dan diyakini oleh masyarakat Mekah dengan keyakinan yang sangat kuat terhadap keberadaan dan kebesaran Allah. Akan tetapi ajaran tersebut secara perlahan mulai memudar setelah kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena praktik-praktik keagamaan mereka mulai bercampur dengan tradisi-tradisi baru yang jauh dari ajaran asli. Misalnya, mereka mulai mengagungkan nenek moyang atau tokoh-tokoh saleh dan melakukan ritual yang tidak pernah diajarkan. Alhasil, berbagai kesalahpahaman pun dalam menjalankan praktik keagamaan terjadi dan hal ini tersampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Fase kedua, datangnya berhala ke kota Mekah. Pada awalnya, masyarakat Mekah dan sekitarnya merupakan umat yang masih memegang teguh ajaran tauhid, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran ini mulai memudar sehingga terjadi berbagai penyimpangan dalam ajaran tersebut. Pada kala itu, secara kebetulan Ka'bah masih berada di bawah kendali suku Uza'ah dan salah satu pemimpinnya bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dikenal sebagai seorang yang soleh, dihormati dan memiliki pengaruh besar di antara kaumnya. Suatu ketika Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke kota Syam atau yang sekarang kita kenal sebagai kota Suriah untuk berdagang. Di sana ia menyaksikan banyak penduduk lokal yang menyembah berhala dan patung-patung. Ia kemudian berasumsi bahwa berhala dan patung-patung tersebut merupakan perantara bagi mereka untuk memohon kepada Allah. Sehingga Amr bin Luhai yang percaya dengan asumsi miliknya tersebut mulai tertarik dengan berhala-berhala tersebut dan kemudian meminta berhala dari rakyat lokal di sana. Ia kemudian diberi berhala yang bernama Hubal. Berhala ini berbentuk manusia dan terbuat dari batu akik merah. Amr bin Luhai kemudian membawanya menuju Mekah, namun alih-alih menyimpannya untuk dirinya sendiri, ia justru membawa patung tersebut menuju Ka'bah dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Ia kemudian menyuruh kepada masyarakat Mekah untuk menyembah Hubal dengan alasan bahwa patung tersebut merupakan perantara dalam menyembah Allah dan memohon kepadanya. Tak sampai di situ, Amr bin Luhai ini juga meyakinkan mereka bahwa berhala ini akan membawa keberuntungan dan perlindungan. Dan berkat status yang dimilikinya sebagai seorang yang dermawan dan orang yang soleh, masyarakat di Mekah banyak yang percaya dan terhasut oleh hasutannya tersebut. Kemudian masyarakat Mekah yang menyembah Hubal secara berkala mulai menyembah berhala-berhala yang lain. Setiap kabilah atau suku memiliki berhala mereka sendiri yang mereka bawa dan letakkan di sekitar Ka'bah. Berhala-berhala yang terkenal antara lain Lata, Uzza, dan juga Mana yang bahkan dianggap sebagai anak perempuan Allah. Akhirnya,
Ka'bah yang seharusnya menjadi pusat ibadah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa malah dipenuhi dengan berhala dan justru mengajarkan kesesatan bagi orang yang datang ke Mekah, khususnya bagi orang-orang yang hendak melaksanakan haji dan umroh. Jumlah berhala pada kala itu bahkan mencapai sekitar 360 berhala dan menjadikannya sebagai pusat berhala bagi seluruh jazirah Arab. Berbagai ritual pagan seperti persembahan kurban dan tarian dilakukan di sekitar Ka'bah, sehingga ajaran yang sebelumnya dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sudah digantikan dengan ajaran sesat, yaitu ajaran politeisme atau ajaran yang mengajarkan menyembah terhadap banyak Tuhan. Fase ketiga masa jahiliyah di Mekah. Masa jahiliyah di kota Mekah. Masa jahiliyah atau yang sering dikenal sebagai masa kebodohan merupakan periode di mana tidak adanya wahyu ataupun utusan Allah yang diturunkan ke bumi sehingga tidak ada yang mengenal Tuhan dan banyak terjadi kemerosotan moral, kesalahan berpikir hingga munculnya praktek-praktek keagamaan yang berlawanan dengan prinsip penyembahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masa jahiliyah di kota Makkah secara spesifik tidak pernah dicatatkan dalam sejarah mengenai awal mula masa tersebut terjadi. Namun, catatan sejarah mengatakan bahwa puncak dari masa jahiliyah ini terjadi pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, bertepatan dengan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Artinya, masa jahiliyah identik dengan kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Pada masa jahiliyah, banyak terjadi penyimpangan oleh masyarakat Arab, baik dalam hal keyakinan, moral, pengetahuan, hingga kebiasaan. Penyimpangan moral yang terjadi adalah banyak terjadi praktek kesyirikan, di mana mayoritas penduduk Mekah menyembah berhala dan melakukan praktek-praktek keagamaan ataupun ritual yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh agama-agama tauhid sebelum Islam. Selanjutnya, penyimpangan moral yang sering terjadi adalah banyaknya terjadi praktek jual beli budak yang disebabkan oleh martabat dan keturunan yang dianggap lebih penting daripada perbuatan seseorang. Sehingga tidak heran banyak orang dengan keturunan terpandang melakukan tindakan kezaliman sosial seperti merampas harta kekayaan, bahkan menjadikan seseorang menjadi budak hanya untuk diperjualbelikan. Pada aspek pengetahuan, masyarakat Arab seringkali salah memahami suatu fenomena. Hal ini kemudian menjadi sebuah pemicu bagi masyarakat Arab untuk melakukan praktek-praktek keagamaan yang tidak dibenarkan. Sebagai contoh, masyarakat Arab meyakini dengan adanya bencana sebagai kemarahan dewa atau roh, sehingga untuk menenangkan para dewa atau roh tersebut, mereka melakukan upacara persembahan seperti sajen untuk berhala-berhala itu. Contoh lain adalah terkait kelahiran seorang anak perempuan yang dianggap pembawa malapetaka ataupun penurun martabat keluarga atau aib, sehingga kebanyakan dari mereka dibunuh atau bahkan dikubur hidup-hidup. Terakhir, penyimpangan dalam hal kebiasaan masyarakat Mekah adalah maraknya masyarakat Arab yang berfoya-foya, minum minuman keras, dan berperang. Kebiasaan berperang inilah yang menjadi salah satu latar belakang dipandang rendahnya para perempuan oleh masyarakat Mekah. Para perempuan seringkali dianggap tidak berguna karena tidak mampu diajak untuk pergi berperang. Sehingga dengan kebiasaan berperang tersebut, masyarakat Mekah melakukan klaim terhadap setiap anak perempuan yang lahir sebagai aib. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.